datang di Tata Media Channel. Hari ini kita akan mulai dari series pertama untuk ABC for Everything. Dan untuk huruf pertama kita pilih A dan subjeknya adalah apel. Jadi seperti kita ketahui, apel adalah salah satu buah-buahan yang paling banyak dikonsumsi di dunia dan sering kita lihat. Tapi tidak banyak orang yang tahu hal-hal menarik tentang apel. Jadi kita bahas di sini. Jadi untuk spesies dari apel sendiri menurut taksonomi biologisnya yaitu adalah Malus domestica. Dia termasuk dalam divisi Tracheophyta, subdivisi Spermatopites, kelasnya Angiospermae, ordonya Rosales dan familinya Rosaceae. Uniknya di sini adalah karena familia termasuk dalam Rosaceae, berarti apel masih termasuk dan satu keluarga termasuk dengan mawar, pir, dan buah persik. Sedangkan untuk moyang dari spesies apel sendiri itu ditemukan di Asia Tengah dengan spesiesnya bernama Malus sieversii dan banyak ditemukan di pegunungan-pegunungan terutama di daerah Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Xinjiang, Tiongkok. Dan kemungkinan juga ada moyang yang lain yaitu Malus sylvestris. Lalu pada tahun 2010 sendiri, setelah dicek secara genetis, genom dari apel terdiri dari sekitar 57.000 gen, dan untuk perbandingannya kita manusia hanya memiliki sekitar 30.000. Apel adalah salah satu buah-buahan paling banyak dibudidayakan di dunia. Dia tepatnya nomor 10. Untuk informasi aja, nomor 2-nya adalah jagung, nomor 1-nya adalah tebu. Pohon apel sendiri bisa hidup lebih dari 100 tahun. Dan total varietas yang diketahui untuk apel sendiri ada lebih dari 7.500 varietas di dunia. Dan yang paling sering atau paling umum kita temui adalah varietas red delicious atau apel merah. Sedangkan untuk apel yang paling banyak dikonsumsi di dunia adalah apel Fuji. Dan ini tidak lepas dari karena Cina sendiri adalah produsen nomor 1 apel di seluruh dunia dan menduduki peringkat nomor 1 yang jumlah produksinya mengalahkan 9 negara yang ada di bawahnya dijumlahkan. Fakta unik lainnya yaitu apel sendiri akan terapung jika dilemparkan ke air atau dicemplungkan ke air karena apel itu memiliki kandungan udara di dalam buahnya sebesar 25% kurang lebih. Dan apel sendiri memiliki macam-macam warna. Yang paling sering kita temui yaitu merah, hijau atau kuning. Yang keempat yaitu jenis campuran antara 3 warna itu. Dan yang langka itu adalah biru. Karena ya apelnya warnanya biru karena apel ini memiliki gen pigmen di kulitnya bernama antosianin yang akan berubah warna sesuai dengan kondisi pH tanah. Buah-buahan lain atau tanaman lain yang memiliki gen antosianin ini contohnya seperti kol merah atau ubi ungu. Lalu ada juga apel yang berwarna putih. Apel ini sebenarnya juga masih banyak variannya, tapi lebih terkenal sebagai ghost apple atau snow white apple, yaitu apel putri salju dan apel hantu. Yang terakhir yaitu berwarna hitam. Apel hitam sendiri sebenarnya berasal dari Cina. Dia masih satu spesies dengan apel merah di Cina, tapi lebih dikenal sebagai apel berlian hitam. Sebenarnya warnanya nggak hitam, tapi lebih ke ungu gelap. Dan karena apel hitam ini cukup langka, jadi harganya pun cukup mahal.
Kenapa dia bisa langka? Satu, karena apel ini sangat sulit untuk diproduksi. Jadi kalau umumnya apel itu sejak ditanam butuh 2-3 tahun untuk panen, sedangkan untuk apel hitam ini sendiri membutuhkan sekitar 8 tahun. Juga dari hasil panen hanya sekitar 30% yang bisa dikonsumsi. Untuk apakah apel-apel ini bisa dimakan? Apel hitam bisa dimakan, tapi dengan syarat atau dengan kondisi tertentu. Jadi apel hitam tidak disarankan untuk langsung dimakan begitu dipetik dari pohon, tapi harus disimpan dulu atau diletakkan di freezer atau di tempat yang dingin selama beberapa bulan, baru nanti dia akan berubah rasanya menjadi manis. Varian apel hitam itu yang terkenal ada lagi satu, yaitu di Amerika, yaitu Arkansas Black atau apel hitam Arkansas. Sebenarnya mirip, tapi warna dari yang apel Arkansas ini lebih gelap. Lalu apel juga unik karena dia salah satu buah yang paling sering disebut di mitologi, di cerita-cerita rakyat. Yang paling terkenal tentu apel in the Garden of Eden atau apel Taman Surga. Jadi di Book of Genesis diceritakan bahwa Adam dan Hawa diusir dari surga karena memakan buah yang disimbolkan sebagai apel, karena sebenarnya buahnya itu sendiri tidak pernah dijelaskan sebagai buah apa, hanya sering disimbolkan dalam film atau dalam buku itu berbentuk apel. Mungkin karena penyebabnya salah satunya, ini masih teori saya, jadi karena apel sendiri itu sampai abad ke-17 di daerah Eropa, di luar negeri sana, apel itu adalah sebutan dari semua buah yang tidak lazim. Jadi kalau mereka tidak tahu nama buah itu dan buah itu tidak termasuk dalam kacang-kacangan atau buah beri, mereka akan disebut apel. Yang kedua yang terkenal, dia biasanya ada di mitologi Yunani. Di mitologi Yunani sendiri ada beberapa cerita mengenai apel. Salah satunya apel emas Hercules kalau kita bilang. Jadi Hercules memiliki 12 tugas, salah satunya adalah memetik buah apel emas di taman yang ada world tree-nya. Lalu yang kedua adalah apel obiscor atau apel kekacauan. Jadi kalau cerita dari apel obiscor ini, karena dulu ada seorang dewi yang bernama Eris. Eris ini dijuluki sebagai dewi kekacauan. Jadi suatu hari ada pernikahan antara Peleus dan Thetis. Nanti kalian bisa cari sendiri ya, atau nanti mungkin kita buat episode lain untuk membahas cerita ini bisa. Singkatnya, pada saat pernikahan ini si Eris tidak diundang, dan karena si Eris ini ngambek, lalu dia melemparkan sebuah apel emas ke acara pernikahan tersebut, dan di apel emas tersebut terukir tulisan Kaliste atau untuk yang tercantik. Nah, apel itu akhirnya dijadikan rebutan oleh 3 dewi, yaitu Hera, Athena, dan Aphrodite. Lalu ditunjuklah satu orang pangeran dari Troya yang bernama Paris untuk memilih siapa penerimanya. Walaupun sudah disuap oleh Hera dan Athena, Aphrodite berhasil membujuk Paris setelah menawarkan wanita cantik di dunia saat itu, yaitu putri dari Sparta bernama Helen. Lalu Paris menyerahkan apel itu ke Aphrodite, dan karena kejadian ini berlanjut hingga terjadinya perang Trojan Wars atau perang Troya. Mungkin kalian pernah nonton filmnya, tapi ini kalau untuk versi Greek sendiri awalnya dari pertemuan dewa-dewa ini. Lalu simbol apel lainnya yang terkenal adalah
apel Isaac Newton. Jadi Sir Isaac Newton atau yang biasa kita kenal sebagai penemu teori gravitasi diceritakan saat itu duduk di bawah pohon apel, lalu dia tertimpa pohon apel di kepalanya sehingga menginspirasi dia untuk bahwa ada sebuah gaya yang menarik semua benda untuk jatuh ke bawah yang sekarang kita kenal dengan teori gravitasi. Tapi cerita ini sebenarnya termasuk istilahnya apocryphal tale atau cerita-cerita yang dilupakan karena kebenarannya masih diragukan. Lalu kalau simbol di cerita rakyat yaitu apel beracun dari putri salju. Putri salju sendiri ceritanya diracuni oleh ratu ibu tirinya dengan menggunakan apel sehingga dia tertidur. Ya kebanyakan kalian udah tahu ya ceritanya kayak gimana. Jadi itu beberapa cerita tentang apel yang terkenal dan membuktikan bahwa apel sudah dikenal manusia sejak dulu karena dia bahkan termasuk dalam cerita-cerita rakyat dan cerita-cerita kuno di zaman dulu. Dan salah satu perusahaan elektronik terbesar di dunia saat ini yaitu kalian tahu yang bikin iPhone yaitu Apple, itu juga menggunakan apel sebagai lambangnya. Apel yang sudah digigit tepatnya itu yang membuat dia berbeda. Jadi itu hasil penelusuran atau penyelidikan saya tentang apel. Mungkin masih banyak fakta lain yang belum terungkap karena yang saya kumpulkan di sini ada hanya yang menarik dan mungkin sebelumnya kita nggak perhatikan atau sekian untuk tema hari ini untuk apel. Jika kalian ada saran atau komentar bisa langsung ditulis di bawah dan jangan lupa subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.